Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Amalan Syawal ke-1. Ya Allah, terimalah amalanku di bulan Ramadan. Terjadi peningkatan amal ibadah pada bulan Ramadan untuk seluruh muslim di dunia ini. Paling minimal yaitu seorang muslim itu melakukan saum yang pahalanya itu diganjar oleh Allah dengan pahala yang sangat besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asru amsalihha ila sab'ina mi'ah." Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Sab'i mi'atin di'fin, 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jal illa saum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Fa innahu li. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalasnya. Pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu menyebutkan tentang besarnya pahala dari ibadah saum. Bagaimana kita mengetahuinya? Karena yang membalasnya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya amal-amal kebaikan itu dicatat oleh malaikat dan dihitung berapa pahalanya. Tetapi khusus untuk amalan saum itu berbeda. Malaikat tidak mencatat pahalanya. Yang nantinya akan dimasukkan pahalanya itu adalah khusus Allah yang akan memberikannya. Meskipun mayoritas umat Islam melakukan saum, balasannya itu tentu akan berbeda. Orang saum yang mengisi waktunya dengan beribadah tentu akan berbeda dengan orang yang hanya tidur atau mungkin main game atau menonton film yang tidak ada manfaatnya. Selama bulan Ramadan didapati banyak penceramah yang mengingatkan tentang balasan orang yang saum tapi melakukan hal yang sia-sia. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin hattuhu min siyamil ju'i wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali al-ju', rasa lapar, al-atas, dan dahaga saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis yang lain juga yang sering disampaikan oleh para penceramah, "Malam yad qaul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa sarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau malah dia mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian ada satu hadis lagi yang sering disampaikan. Laisa siyamu minal akli was sarab, innama siyamu minal lagwi wa rafath. Fa in sabbaka ahadun au jahul alaikal fal taqul inni sha'im. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja.
Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perbuatan lagu dan rafas. Lagu itu artinya perkataan sia-sia atau semisal dengannya. Adapun rafas adalah hal yang diinginkan laki-laki pada wanita, atau kita biasa bilang perkataan-perkataan yang kotor. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, maka katakan kepadanya, ini so'im, ini so'im. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Nah, sehingga dari hadis-hadis tersebut diketahui pahalanya itu kosong. Karena melakukan hal-hal yang tadi disampaikan dalam hadis, seperti berkata bohong, kemudian melakukan perkataan dusta, kemudian melakukan perkataan lagu, mengatakan rafas, dan seterusnya. Tapi meskipun demikian, kita tidak tahu termasuk kemana golongan kita itu. Apakah golongan yang mendapat balasan langsung dari Allah sebagaimana disampaikan di awal hadis, atau hanya mendapatkan alju dan atas saja, mendapatkan rasa haus dan lapar saja, alias sia-sia. Atau jika kita tarik lebih jauh lagi, amalan yang lain seperti sholat tarawih, infak, dan amal lainnya apakah juga diterima atau tidak? Tentu tidak ada yang tahu semua itu. Bahkan seorang ulama pun tidak tahu. Berikut perkataan-perkataan para ulama mengenai hal ini. Ibnu Dinar rahimahullah berkata, tidak diterimanya amalan lebih kukhawatirkan daripada banyak beramal. Abdul Aziz bin Abi Rawat berkata, saya menemukan para salaf begitu semangat untuk melakukan amalan soleh. Apabila telah melakukannya, mereka merasa khawatir apakah amalan mereka diterima ataukah tidak. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, para salaf itu mereka biasa memohon kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan sisanya, mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka itu diterima. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat betapa khawatirnya mereka jika amalnya tidak diterima. Bandingkan dengan amalan yang sedikit kita lakukan, tetapi kita tidak pernah meminta kepada Allah agar amalan diterima. Sedikitnya amal yang dilakukan seharusnya membuat kita itu khawatir daripada para ulama salaf. Imam As-Syafi'i misalnya mampu menghatamkan Al-Quran lebih banyak daripada kita. Disebutkan sehari bahkan bisa lebih dari 1 kali. Bandingkan dengan kita yang mungkin dengan 1 bulan Ramadan penuh saja tidak mampu menghatamkan Al-Quran. Parahnya lagi, kita tidak meminta amal yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah mengetahui pentingnya meminta amal itu diterima, ada beberapa redaksi doa yang bisa kita panjatkan. Mudah-mudahan bukan hanya saja kita dimudahkan untuk beramal, tapi juga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-127. Doanya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami amalan kami. Innaka, sesungguhnya engkaulah sami'ul alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian ada juga doa yang lain dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Doa ini sangat masyhur dibaca di setiap subuh. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Kemudian ada redaksi lain yang bisa kita gunakan, yaitu Allahumma ij'al siyami fihi bisyukri wal qabuli ala ma tardahu wa yardahu rasulu muhkamatan furu'uhu bil usuli bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali tahirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terimalah puasaku di bulan ini dengan rasa syukur. Jadikanlah puasaku ini mendatangkan keridhaan-Mu dan keridhaan para Rasul-Mu. Engkau kuatkan cabang-cabangnya dan pokok-pokoknya. Demi kebenaran junjungan kami Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Atau yang biasa kita sebutkan, Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abuduna wa tamim taksirana ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, duduk rebah kami, kerendah dirian kami, kekhusyuan kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama kami menunaikan sholat ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ini beberapa redaksi doa yang bisa kita gunakan. Yang intinya kita berdoa kepada Allah untuk amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, khususnya bulan Ramadan, amalan saum yang pahalanya langsung dari Allah itu diterima. Maka jangan lupa, pada saat membaca doa tersebut, kita harus hadirkan hati yang sangat diperlukan, ditambah usaha kita dengan melakukan setiap ibadah secara maksimal, yang hal itu bisa membantu doa kita agar dikabulkan dan menjadi tanda suatu amal tersebut diterima. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.